Halo Sobat Jakis, kalau kalian tanya mobil apa yang paling booming, paling viral, dan paling ramai di Gias 2025, jawabannya pastinya adalah mobil yang satu ini. Iya, apalagi kalau bukan BYD atau One. Dan mobil ini memang sebenarnya sebelumnya sudah pernah kita buat reviewnya, tapi baru yang tipe atas saja di video yang sebelah sini, yang premium. Bahkan kita sudah test drive di video yang sebelah sini. Iya. Tapi pastinya yang bikin semua orang penasaran adalah varian yang justru bawahnya. Ini dia BYD Atto1 Dynamic. Mobil listrik dari BYD yang harganya di bawah 200 juta rupiah. 195 juta on the road Jakarta. Yeah. So, seperti apa mobilnya dan apa aja sih bedanya dengan varian premium yang atas yang harganya di 230 jutaan rupiah? Yuk kita kupas luar dan dalam versi termurah dari BYD Atto1. This is it, BYD Atto1 Dynamic. Di Gias 2025 sulit untuk menemukan mobil yang lebih viral dibandingkan mobil yang satu ini. Iya, ini adalah BYD Atto1 alias mobil paling murahnya BYD Indonesia, sekaligus menjadi salah satu mobil listrik paling murah juga di Indonesia yang bisa kalian beli karena harga dia itu starting di bawah 200 juta. Nah, kita sebenarnya sudah pernah mereview si Atto1 ini sebelumnya. Kalau kalian pernah nonton, untuk yang statiknya di sebelah sini dan yang rasa berkendaranya, tes jalan ke jalan raya pun kita sudah pernah di bagian bawah sini. Tapi itu kan yang varian premium. Nah, Atto1 ini kan ditawarkan dengan dua varian. Ada yang premium, yang tipe atas dengan harga 235 juta on road Jakarta, yang itu pun juga sudah murah gitu ya. Tapi yang viralnya, yang gongnya pastinya adalah yang ini, iya, Atto1 Dynamic alias yang tipe bawahnya, yang harganya itu cuma 195 juta on road Jakarta. Iya, di bawah 200 juta kalian dapat mobil listrik dari BYD yang pintunya 4, range-nya sampai 300 kilo dan didukung dengan nama besar BYD yang pastinya after sales dan showroom dan dealernya sudah merata di mana-mana. Pastinya membuat mobil ini menjadi lawan yang sulit banget untuk dilawan oleh rival-rivalnya. Mulai dari Wuling REV, Wuling Bingo, Series E1, you name it. Ngelihat ini, itu mereka langsung ketar-ketir semua dan turunin harga. Harga pada berubah semua gara-gara mobil ini. Jadi mobil ini gak hanya merusak pasar, tapi juga merusak standar. Tapi apa bedanya sih antara BYD Atto1 varian atas, yaitu premium yang waktu itu kita review, dengan si Dynamic yang varian bawah ini? Di video ini, gue nggak akan bahas secara detail semua lagi, tapi gue akan bahas perbedaannya ada apa aja. Karena totalnya perbedaannya itu ada nggak nyampe 10, ya, jadi nggak banyak gitu ya. Langsung aja kita bahas dari eksteriornya. Secara singkat cerita, to the point, singkat, padat, jelas, eksteriornya nggak ada bedanya. Sama sekali, dari bagian belakang, samping, dan depan, kalian tidak akan bisa membedakan antara varian Dynamic yang bawah dengan premium yang atas. Tebak ini unit yang kita review, yang unit premium apa Dynamic? Kalian nggak akan bisa bedain karena nggak ada badging Dynamic atau premium di belakang sini. Tetap badgingnya sama, BYD Atto1 EV. Udah, tetap dapat spoiler, antena tetap shark fin, taillights tetap LED yang keren begini. Biasa kalian tahu kan kalau mobil-mobil tipe bawah kan ini LED spek down aja lah, ganti bohlam lama aja gitu. Tidak, di sini ini tetap LED. Kemudian lampu plat nomor juga tetap LED. Ke bagian samping, di belakang juga tetap ada sensor-sensoran. Di belakang sini tetap ada kamera mundur. Enggak di spek down sama sekali. Di samping, yang biasanya kena spek down kayak pilar-pilar glossy kayak gini-gini. Biasanya kan kalau di varian bawah ini ya udah hitam doff aja atau bahkan sewarna body untuk beberapa spek poverty gitu kan. Ini tetap
piano black, tetap ada cladding hitam, tetap ada tato yang di sini yang tulisannya Blade Battery gitu ya. Semuanya sama. Secara dimensi juga dia subpower meter tetap gak berubah, jadi tetap 3,9 meteran yang membuat dia salah satu yang juga paling lapang di kelasnya. Kaca sama, tetap dapat electric adjustment untuk kaca spionnya, dan untuk bagian peleknya bahkan ini hal yang paling gampang untuk di downspec sebenarnya ya. Ini kan karena pelek varian atas itu kan ring 16 inci yang cukup gede untuk kelas mobil seperti ini gitu ya. Gua ingetin lagi REV itu 14 inci nggak ada gitu kecil. Tapi di sini ada 16, dan untuk varian yang bawah dynamic sama peleknya, nggak dikecilin, nggak diganti jadi pelek kaleng, tetap alloy wheel ring 16 inci dengan finishingan metal full sama. Bannya pun sama, 185-55 R16, pengereman depan belakang udah full cakram semua, sama aja. Sampai ke bagian depannya, yang dimana varian premium dan dynamic juga sama, tidak ada bedanya sama sekali. Desain yang terlihat seperti baby Huracan karena desainer dari mobil ini adalah Wolfgang Egger X, desainer Lambo, juga tetap terlihat di sini dengan desain bumper yang sudah mengikuti facelift gitu ya. Karena kan ini varian yang facelift, tapi kita dapatnya bukan Seagull facelift seperti di China, kita dapatnya facelift yang ala Dolphin Surf di Eropa. Jadi sebenarnya ini tuh Seagull yang versi Eropa, karena yang punya muka ini nih, muka cembetut dengan kumis handlebar mustache kayak gini, ini untuk pasar Eropa sebenarnya. Sedangkan untuk pasar China itu beda lagi desainnya. Lampu tetap sama, kalian tetap dapat DRL yang sangat stylish ini, bahkan lampunya tetap proyektor LED by beam. Ini kan bisa banget di spec down jadi halogen gitu ya. Tapi enggak, ini tetap sama. Dan secara overall, eksterior dari si BYD Atto One Dynamic ini, itu nggak ada bedanya sama sekali. Jadi tetap terlihat sama stylishnya seperti varian yang atasnya. Terus bedanya di mana aja? Di interior ada bedanya banyak, ntar kita bahas habis ini. Tapi sebelum itu kita bahas chargingnya dulu, karena di luar bedanya hanya di bagian pengecasan dan baterainya. Yuk kita bahas. Ya elah bang, masa iya sih di luar nggak ada perbedaannya sama sekali? Untung banget dong beli yang tipe dynamic juga. Nah, bedanya sebenarnya dari bagian luar itu cuma di bagian pengecasan dan baterainya aja. Kosmetiknya 100% sama. Nah, gimana soal pengecasan dan baterainya? Pertama-tama, kalau bicara soal charging port, posisinya tetap sama di bagian fender depan sebelah kanan, jadi di dekat pengemudinya, dan dia pun juga sudah CCS Type 2, bisa AC standard charging kayak sekarang lagi dicas, dan juga bisa DC fast charging. Nah, bedanya tentunya pertama adalah kapasitas baterainya. Kalau untuk di varian yang prime, yang atas, itu kapasitas baterainya di 38,88 kWh. Range-nya bisa mencapai 380 km. Kalau untuk varian yang bawah seperti ini yang dynamic, dia baterainya itu di 30,08 kWh. Jadi selisihnya sekitar 8 kWh-an gitu ya di bagian baterainya. Dengan baterai ini, dia bisa jalan dengan maksimum range di 300 km. 380, 300. Ya menurut kita, untuk varian bawah, 300 km itu udah bersaing banget. Karena rata-rata rivalnya, yang varian atas di rivalnya juga tetap 300-an kilometer. Jadi oke gitu ya, nggak compromise di range-nya. Dan baterainya tentunya tetap sama, menggunakan BYD Blade Battery yang juga terbukti sudah teruji karena sering juga dipakai oleh brand-brand lain baterainya. Kemudian, yang kedua adalah soal pengecasannya, lebih tepatnya soal input KW-nya. Karena untuk di varian yang atas itu dia bisa menerima daya hingga 40 kW, sedangkan di varian dynamic ini dia bisa menerima hingga 30 kW. Jadi memang ngecasnya sedikit lebih pelan. Tapi dengan baterai yang kapasitasnya lebih sedikit atau lebih kecil, harusnya perbedaan di KW itu juga nggak yang terlalu kerasa banget. Toh ya mobil ini udah bisa fast charging gitu kan. Udah cukup lah ya. Habis ini kita cek perbedaan di interiornya yang jauh lebih banyak. Yuks. Oke, lanjut bahas soal interior dari si BYD Atto One Dynamic alias Atto One yang paling murah, yang di bawah 200 juta itu. Nah, kalau kita masuk ke interior, di sini justru paling banyak perbedaan itu terasa gitu ya, karena ada total 6 perbedaan di bagian interior ini dibandingkan yang versi premium, yang versi atasnya. Nah,
Untuk review lengkap secara detail kalian bisa lihat yang versi premium karena gue udah bahas semuanya. Di sini gue akan bahas bedanya aja. Secara overall dashboard gini-gini, itu dia desainnya masih sama 100%. Kalau kalian nggak pegang touch and feel, itu mungkin kalian akan kesulitan juga ngebedain antara varian yang dynamic ini dengan varian yang atasnya. Dan secara peredaman itu juga sama gitu ya. Jadi sama solidnya, sama kedapnya. Nah, sekarang kita sudah berada di baris pertama dari si BYD Atto One Dynamic. Dan di sini seperti yang gue bilang, mulai dari contohnya tekstur dashboard sampai desainnya yang tetap ada ocean aesthetic, ada sisik-sisiknya gitu, masih sama. Bahkan di varian bawah ini, kalian tetap dapat soft pad yang lumayan besar di bagian sini yang empuk gitu ya. Jadi spek down itu nggak terlalu berasa. Di sini bahkan tetap soft opening gitu-gitu. Dan kalau kita bicara soal head unit, ini juga plek-ketiplek sama persis dengan varian atasnya. Masih dilengkapi juga dengan tire pressure monitoring system gini-gini ya. Canggih loh. Oke. Nah, perbedaannya apa aja? Yang pertama, tadi kan gue bilang ada 6 ya. Yang pertama itu ada di bagian tengah sini. Nah, di bagian tengah sini kalau untuk varian yang premium itu dia sudah ada wireless charger. Jadi kalian taruh handphone di sini, otomatis akan ngecas. Di varian dynamic, ini jadi hanya open storage untuk handphone saja. Jadi tidak ada wireless charger. Nah, kemudian yang kedua, ada di bagian joknya. Lebih tepatnya di jok pengemudi. Kalau untuk varian yang premium, jok pengemudinya sudah elektrik yang sangat bahkan terlalu impresif di harga 200 jutaan kecil. Nah di sini, di yang dynamic dia joknya masih manual ya. Tapi ya oke lah, dia udah bisa sliding dan udah bisa recline. Walaupun jadi tidak ada seat height adjuster. Tapi ya posisi mengemudinya menurut gue udah pas sih ya. Jadi joknya sendiri udah ergonomis dan enak gitu. Dan kerennya hanya electric seatnya aja yang dibedakan. Finishing joknya masih sama, masih tetap kukulitan. Dan joknya pun masih tetap ala sport bucket seat kayak gini. Jadi duduknya pun nyamannya sama. Perbedaan ketiga ada di bagian setirnya. Pertama-tama kalau kita pegang, ini harus dipegang ya. Setirnya kalau untuk varian yang premium itu sudah dilapis dengan kulit. Lagi-lagi kebagusan untuk harganya gitu ya. Di sini di dynamic setirnya masih poliuretan biasa. Jadi nggak dilapis kulit. Tapi kalau kita mengingat mobil lain yang harganya segini, toh juga semuanya begini gitu kan. Jadi ini malah normal dan proper dan gak masalah menurut kita. Perbedaan keempat ada di bagian pengaturan setirnya. Kalau di varian yang premium dia sudah tilt dan teleskopik. Di varian dynamic ini dia hanya tilt aja tapi tidak ada teleskopiknya gitu. Nah ya, good newsnya adalah lagi-lagi posisi mengemudinya sudah pas walaupun tanpa harus diteleskopikin. Jadi udah enak. Jadi posisi setirnya tuh nggak yang terlalu dekat, nggak yang terlalu jauh. Menurut gue ini cukup pas gitu ya untuk postur orang Indonesia. Perbedaan yang kelima ada di bagian power window. Power window untuk yang varian premium itu dia auto down dan auto up. Untuk di varian dynamic ini dia hanya auto down saja, jadi tidak auto up. Alias otomatisnya cuman turun doang. Kayak gitu. Dan tentunya perbedaan yang keenam dan yang terakhir ada di bagian safety-nya. Karena untuk varian premium dia sudah dilengkapi dengan 6 airbag. Mobil mana lagi yang 200 juta kecil airbagnya ada 6 gitu kan. Nah di varian yang dynamic ini itu dia airbagnya 4. Jadi airbag dual airbag di depan dan juga airbag curtain alias airbag hordeng ini tetap ada, tapi dia nggak ada side airbag yang di bagian jok. Tapi again, mobil di bawah 200 juta dikasih airbag aja udah alhamdulillah. Ini tetap masih ada 4 airbagnya. Jadi balik lagi, walaupun ada beberapa fitur yang di spec down, fitur yang diberikan itu sebenarnya sudah tetap overkill banget di harga 195 juta rupiah on road Jakarta. Sisanya tetap lengkap, kalian tetap dapat kontrol fisik di bagian sini, AC-nya pun arah semburnya juga sama gitu ya. Sampai ke drive mode juga udah dapet. Ada snow mode juga, input USB segala macem.
Itu semua audio, steering switches, bahkan sampai cruise control kalian masih dapat di varian A1 yang termurah ini gitu. Dan misalnya kita meninjau ke baris keduanya, itu dia sama persis, tidak ada bedanya. Kalian tetap dapat ISOFIX untuk joknya juga tetap dilapis dengan kukulitan. Kalian tetap dapat 3 headrest yang biasanya headrest tengah tuh di spec down untuk varian bawah. Ini tetap dapat. Dan di bagian depan tetap ada seat back pocket dan tetap ada tempat penyimpanan barang-barang, sampai ke bagian door pocketnya pun door trimnya tetap empuk-empuk juga. Iya. Jadi jujur, walaupun 6 item tadi di down spec gitu ya di varian ini, masih banyak banget yang dipertahankan sehingga membuat dia tetap menjadi over spec banget untuk harga 195 juta rupiah on road Jakarta. Yaks, oke. Nah, jadi kurang lebih begitu aja guys, sedikit fun impression tentang si BYD Atto1 Dynamic alias Atto1 paling murah, yang viral, yang harganya di bawah 200 juta rupiah. Iya, kita nggak bisa berkata-kata ya, dan mungkin kebanyakan orang pun yang melihat mobil ini juga sama gitu. Kenapa? Karena kita dari dulu selalu ngomong bahwa mobil listrik itu salah satu kendala utamanya adalah harganya. Tapi ternyata nggak pakai lama, ini baru beberapa tahun aja semenjak BYD resmi di Indonesia, mereka sudah bisa membawa sebuah mobil yang menepis hal tersebut. Karena sebagai mobil listrik paling terjangkau dari BYD, mobil ini tetap punya kualitas dan tetap punya fitur dan tetap punya range yang bisa kalian andalkan. Ditambah dengan praktikalitas 4 pintu dan juga posisi mengemudi yang tetap enak, membuat si BYD Atto1 ini juga tetap masih bisa banget menggempur pasar Indonesia. Makanya kayaknya nggak salah deh, mobil ini menjadi yang paling ramai dan paling viral di Gias 2025. Untuk harganya sendiri, semuanya pasti udah tahu, varian Dynamic seperti ini alias varian bawah, itu bisa kalian bawa pulang di bawah 200 juta, alias cukup dengan 195 juta on road Jakarta sudah bisa dibawa pulang. Yang artinya dibanding rival-rivalnya, Wuling REV, Series E1, Wuling Bingo, dan kawan-kawan lainnya semua gitu ya, mobil ini menawarkan banyak sekali kelebihan. Gak hanya pintunya yang lebih banyak, tapi juga dari jarak tempuh, kenyamanan, dan pastinya nama besar BYD number one juga tetap berada di belakang dari mobil ini, yang membuat dia sangat-sangat luar biasa recommended gitu. Kita juga pengen kasih special thank you dan shout out ke BYD Indonesia yang udah ngizin kita untuk mulasi BYD Atto1 ini di Lakdas Auto Junkie. Kalau kalian pengen lihat langsung mobil ini, pengen test drive, atau pengen langsung SPK misalnya karena kalian lagi nyari mobil listrik 4 pintu yang harganya sangat terjangkau, kalian bisa datang aja langsung ke boothnya BYD di Gias 2025 yang berlokasi di Hall 10 ICE BSD. Cuman sampai weekend ini aja, karena kalau habis itu ya kalian harus ke showroom. Tapi mobil ini sudah terdistribusi ke showroom-showroom BYD yang pastinya juga ikutan rame. Karena kemarin pas kita syuting test drive di BYD Arista BSD, di sana juga rame gitu ya, seperti itu. Check out update terbaru dari BYD Instagram mereka bagian sebelah sini. So, bagaimana menurut kalian mengenai BYD Atto1 ini? Silahkan kalian komen langsung di bawah. Dan thank you banget bagi kalian semua udah nonton. Kalau kalian suka dengan kami, nama kalian semua tuliskan subscribe ke YouTube channel kami Lakdas Auto Junkie. Kepoin juga sosial media kami untuk Instagram kami di Lakdas Auto Junkie sebelah sini. Supaya selalu dengan informasi terbaru dan juga mobil menarik seperti si BYD Atto1 tipe bawah yang mungkin jarang diulas oleh reviewer lain kayak gini. Oke, dengan begitu lengkap sudah review BYD Atto1 kita. Dari yang tipe atas premium, sampai ke test drive-nya, sampai tipe yang termurah viral, si Dynamic ini sudah semuanya. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and Godspeed.